Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan membahas bagaimana caranya mengimplementasikan beberapa jenis topologi jaringan yang ada ke dalam software Cisco Packet Tracer. Ini semua dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer jaringan bersama Ibu dosen Lina Oktavian Nasari. Sebelumnya izin perkenalan. Kelompok 6 itu sendiri terdiri dari Akhlakul Muhammad Fatwa, lalu kemudian ada Ninda Octavia Ramadanzi, lalu ada Chania Regina Kasih Zebua, lalu ada Muhammad Abidillah, kemudian ada Muhammad Arif Syafitra, lalu ada saya sendiri yaitu Rehandra. Baik, langsung saja ke topologi pertama, yaitu adalah topologi star. Topologi star adalah sebuah jaringan di mana setiap perangkat yang ada itu terhubung ke dalam sebuah perangkat pusat. Perangkat pusat itu bisa berupa switch ataupun hub. Lalu switch atau hub ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data antar perangkat yang ada di dalam jaringan tersebut. Oke, langsung saja mungkin untuk kita bikin ya. Di sini kita bisa pergi ke switch ataupun hub juga bisa. Di sini saya akan lebih prefer menggunakan hub. Lalu kita letakkan ini di tengah hub ini. Kemudian lalu kita pergi ke end device. Lalu di sini sebagai contoh saya akan menggunakan 3 PC dan 2 laptop. Di sini 1, di sini 0, ini ada PC 2, ini ada PC 3. Lalu di sini ada laptop. Kemudian di sini ada laptop, lalu di sini berarti laptop 1. Kemudian di sini kita bisa pilih ke connection nomor rutin ini, lalu pilih yang ini, yang pertama nih, lalu hubungkan semua komputer ke perangkat hubnya ini. Lalu di sini bisa kita rapikan terlebih dahulu. Oke, karena ini sudah terlihat cukup rapi. Di sini kita bisa pergi ke PC 0 terlebih dahulu. Sebenarnya ini bebas saja letaknya, tapi biar lebih runtut, ini bisa pergi ke PC 0 dulu, lalu diklik aja, pergi ke menu desktop ini, lalu pilih yang IP configuration. Kemudian pada IPv4 address ini kita isikan dengan 192.0.68, lalu .10.1 karena ini pertama. Lalu kemudian tinggal pencet aja enter, lalu kemudian subnet mask ini akan terisi sendiri 255.255.255.5 ini. Tidak perlu diisi karena dia otomatis, cukup pencet enter aja dan bisa di close. Lalu lakukan hal sama ke semua end device nya atau semua perangkat yang terhubung ke perangkat pusat. Ini 192.68.2 dan perlu diingat karena ini 10 dulu, lalu ini titik 2. Nah, perlu diingat karena ini perangkat jenisnya itu beda-beda ya, IPv4 address-nya itu beda-beda, maka yang IPv4 address-nya itu nggak boleh sama gitu loh, karena kalau sama dia bakalan kayak ini, this address is already used in the network. Lalu berarti kita masukkan aja ini 192.68.10.2, yang ininya aja yang diubah nanti sesuai dengan nomor perangkatnya. Lalu tinggal dipencet subnet mask-nya itu bakal terisi seperti biasa, lalu di close aja. Dan juga di sini preview desktop IP configuration, lalu di 192.68.10 karena yang ketiga lalu di enter saja, lalu di close. Dan device yang keempat itu laptop 192.68.10.4, masukkan device yang kelima, pilih desktop, lalu pilih IP configuration ya, ini yang terakhir berarti ini 192.68.10.5, buka saja lalu di close. Nah, sebenarnya ini sudah berhasil di setup ya. Untuk mencoba atau mengujinya, kita bisa pilih saja yang pergi ke menu ini, yaitu gambar pesan di sini nih. Tinggal diklik aja.
saja, lalu dipencet ke salah satu end device. Misalnya ini PC satu ini akan mengirim pesan ke laptop satu ini. Nah, ini statusnya sudah sukses ya, berarti pesannya berhasil dikirim gitu. Ini juga kita tes ke dari PC 2 ke PC 0 gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan PC-nya bersebelahan, itu bisa ini PC 1 ke PC 2 berhasil. Jadi ini statusnya sudah sukses semua. Ya mungkin begitu saja untuk topologi star, karena ini memang salah satu topologi dengan jenis yang sederhana gitu. Nah, untuk kelebihan dari topologi star ini sendiri, karena itu mudah untuk dikelola, karena setiap end device ini tidak terhubung satu sama lain seperti yang ada di topologi ring atau topologi bus yang akan dibahas selanjutnya ini. Jadi jika satu perangkat yang di sini ini down atau rusak atau gimana atau crash gitu, itu tidak akan berpengaruh terhadap performa dari perangkat yang lain gitu loh. Dan juga kalau ada kelebihan tentu ada kekurangan. Kekurangannya dari topologi star ini sendiri adalah ya jika perangkat pusatnya ini down atau rusak gitu, atau servernya down atau apalah gitu, ini semua perangkat ini tidak akan bisa terhubung ke internet atau tidak bisa terhubung satu sama lain. Dan juga ini kalau semakin banyak ini end device-nya, itu otomatis kabelnya yang dibutuhkan juga semakin banyak, sehingga akan membutuhkan dana yang lebih gitu. Mungkin sekian saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Akhlakul Muhammad. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akhlakul Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana cara membuat topologi tree di Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, apa itu topologi tree? Topologi tree atau topologi pohon adalah sebuah topologi yang merupakan kombinasi dari topologi star dan juga topologi bus, di mana di topologi ini terdapat struktur berbentuk bintang yang dihubungkan melalui backbone. Nah, topologi ini sesuai namanya, yaitu mirip seperti struktur pohon, di mana ada node-node yang lebih rendah yang terhubung dengan node-node yang lebih tinggi. Nah, di sini saya akan langsung saja memberikan contoh atau bagaimana cara membuat topologi tree ini. Yang pertama-tama itu pastinya kita tambahkan sebuah server, dia berada di paling atas atau node paling atas. Lalu untuk menghubungkannya kita memakai switch. Di sini saya akan memakai 4 switch. Oke, saya akan atur sedikit. Nah, lalu di sini saya akan memakai 4 PC. Saya akan menggunakan PC 5. Lalu server ini akan kita hubungkan server dengan switchnya, lalu switch dengan switch dihubungkan semua. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa topologi ini memiliki struktur yang mirip seperti pohon, di mana ada node-node yang lebih rendah dihubungkan oleh node yang lebih tinggi. Nah, kemudian kita akan mengatur atau mengkonfigurasi topologi ini. Di sini kita klik di server, kita set IP-nya itu IP lokal 192.168.10.1. Nah, di sini akan terisi otomatis subnet mask-nya. Lalu kita ke bagian service, DHCP, dan kita aktifkan service-nya. Lalu kita save. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi PC-PC-nya. Nah, di sini bagian desktop, IP configuration, kita klik DHCP. Nah, di sini akan terisi otomatis
IP dari PC-nya. Lakukan hal yang sama ke PC-PC lainnya. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi di jaringan komputer yang menggunakan topologi tree. Nah, di sini bisa kita melakukan uji coba apakah berhasil mengirimkan pesan. Nah, di sini saya akan coba mengirimkan pesan dari server ke PC ini. Nah, di sini statusnya adalah sukses. Mari kita coba ke yang PC yang lain. Sukses juga. Ini sukses juga. Nah, semuanya sukses. Nah, mari kita coba mengirimkan dari satu PC ke PC lain. Sini. Dan sukses juga. Ini ke sini. Dan semuanya sukses. Nah, begitulah bagaimana cara membuat topologi tree di Cisco Packet Tracer. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari topologi ini? Yang pastinya topologi ini sangat mudah diperluas karena dia itu berbentuk hierarki. Jadi dia itu mendukung skalabilitas. Kemudian manajemen datanya itu lebih terstruktur. Dan sementara kekurangannya itu biaya pemasangan dari topologi ini sangatlah mahal. Lalu kemudian konfigurasinya serta manajemennya agak lebih rumit. Dan juga dia ketergantungan dengan backbone-nya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam buat kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahnian Regina Kasih Zebua dari Prodi S1 Teknik Informatika A dengan NIM 23071104881. Pada kali ini saya dalam membuat video ini akan memberikan tutorial bagaimana cara kita menggunakan Cisco Packet Tracer dengan membuat topologi dengan membuat sebuah topologi bus. Nah, sebelumnya apa sih itu topologi bus? Nah, jadi topologi bus adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang dimana semua perangkat dalam jaringan terhubung ke satu kabel utama atau disebut backbone. Nah, data yang dikirimkan dalam jaringan ini akan melewati seluruh perangkat yang terhubung dalam satu jalur hingga mencapai tujuannya. Nah, kali ini kita langsung saja membuat tutorial topologi bus. Lalu setelah switch sudah terpasang 5 buah, kita tambahkan PC ke masing-masing switch. Nah, kemudian tambahkan sebuah server untuk membantu nantinya switch dan PC terhubung. Lalu hubungkan semuanya.
Oke. Nah, kemudian kita klik server, kemudian pilih desktop, lalu pilih IP configuration, lalu kita pilih static, kemudian pada IP address kita akan ketik 192.168.10.1. Kemudian kita klik service, lalu pilih pada bagian DHCP, lalu klik on. Nah, lalu ketik di bagian default gateway 192.168.1.1. Lalu kita save. Lalu kita klik pada PC, kemudian pilih desktop, lalu pilih IP configuration, lalu klik DHCP. Nah, di sini IP address-nya sudah terisi sendiri. Kemudian kita lakukan hal yang sama kepada PC yang lain. Nah, setelah PC tersebut setelah kita ubah ke DHCP, kita cek dengan cara mengirim pesan ke seluruh dari server ke seluruh komputer. Nah, bisa dilihat di sini bahwa servernya berhasil, maka tujuan kita telah berhasil. Nah, jadi adapun kelebihan pada topologi bus ini, biayanya sangat murah karena penggunaan kabelnya itu lebih sedikit dibandingkan topologi lain seperti ring atau star. Lalu juga topologi bus ini cocok untuk jaringan kecil karena dia sangat efisien untuk lingkungan dengan jumlah perangkat yang terbatas. Kemudian adapun kekurangan pada topologi bus ini, dia rentan terhadap gangguan. Nah, yang dimana jika kabel utamanya mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terganggu. Lalu dia juga lambat ketika terlalu banyak perangkat, yang dimana semakin banyak perangkat yang terhubung, maka semakin lambat kinerja jaringan yang akan berjalan. Lalu ada sulit dalam pemeliharaan, yang dimana jika terjadi masalah akan sulit menemukan titik kerusakan karena semua perangkat bergantung pada satu jalur komunikasi. Mungkin sekian dari tutorial saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tafiana Mahdansi dengan NIM 23071126142 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang ring topologi dan tutorial menggunakan Cisco Packet Tracker. Ring topologi adalah topologi bus, tetapi dalam loop tertutup. Node yang terlibat adalah node topologi LAN, peer-to-peer,
yang artinya tidak ada satupun yang unggul dalam jaringan ini dan tidak ada yang rendah dalam jaringan ini. Semua node memiliki hak yang sama dan setiap node memiliki dua koneksi, satu setiap tetangga terdekatnya, dan komunikasinya selalu searah. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan melakukan tutorial menggunakan ring topologi pada Cisco Packet Tracker. Pertama-tama kita masukkan switch-nya. Lalu setelah itu kita tambahkan PC untuk setiap switch-nya. Setelah itu kita hubungkan setiap switch dengan masing-masing PC-nya. Selanjutnya kita hubungkan setiap switch sampai membentuk cincin atau lingkaran. Seperti ini. Lalu kita pencet PC, lalu pilih desktop, dan pergi ke IP configuration, lalu masukkan IP address-nya itu 192.68.10.1. Nanti net emasnya otomatis akan keluar. Kita masukkan IP address-nya di setiap DC dengan hanya membedakan angka belakangnya. Setelah itu, kita coba mengirimkan pesan untuk topologi ring ini pada PC-nya. Nah, terlihat di bawah ini bahwa prosesnya telah sukses atau berhasil. Itulah tutorial penggunaan aplikasi Cisco Packet Tracker untuk ring topologi. Untuk kelebihannya itu performa ring topologi itu lebih baik dibanding dengan bus topologi, dan setiap node-nya memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses jaringannya. Sedangkan kekurangannya itu bersifat unidireksional, membuat pengiriman datanya lebih kompleks, dan jika satu node yang gagal, maka jaringan bisa terganggu. Baiklah, sekian penjelasan dan tutorial dari saya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Syafitra dengan NIM 2307126141. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat topologi mesh di Cisco Packet Tracer.
Jadi topologi mesh ini merupakan jenis jaringan komputer yang dimana setiap perangkat atau nodenya itu langsung terhubung dengan perangkat lain dalam jaringan yang sama. Yang dimana topologi mesh ini memiliki kelebihan, jika mengirim data dalam satu jalur itu gagal, maka data dapat dikirim melalui jalur yang lain, dan setiap koneksi itu bersifat independen. Maka langsung saja kita bikin topologi meshnya. Pertama yang akan kita bikin yaitu kita akan meletakkan 5 buah switch, menggunakan 5 buah switch ya. Kemudian kita pergi ke end device dan kita taruh PC ke masing-masing switch. Kemudian kita sambungkan antara switch satu dengan satu PC-nya. Setelah masing-masing PC tersambung dengan switch-nya, maka kita lanjut dengan menghubungkan setiap switch satu sama lain dan pastikan setiap switch ini memiliki hubungan dengan semua switch. Jika sudah, maka kita langsung tambahkan IP ke masing-masing PC. Terus pastikan IP-nya itu berbeda ya. Oke, jika sudah kita tambahkan IP ke masing-masing PC, maka kita coba mengirimkan surat dari satu PC ke PC yang lain. Oke, dapat kita lihat di sini suratnya berhasil dikirim dan diterima pada masing-masing PC dan menandakan bahwa topologi mesh ini sudah berjalan dengan benar. Baik, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abidillah dengan NIM 2307112117 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi hybrid. Nah, topologi hybrid sendiri itu adalah gabungan dari dua atau lebih topologi dasar, yaitu topologi star, mesh, bus, ring, dan tree. Nah, tujuan dari topologi hybrid ini adalah agar memanfaatkan masing-masing kelebihan dari topologi dasar tersebut. Nah, contohnya pada sebuah perusahaan besar, itu server utamanya menggunakan topologi mesh agar perangkat server itu saling terhubung satu sama lain. Lalu pada departemen itu menggunakan topologi star, di mana switch-nya itu terhubung langsung ke server pusat. Lalu pada sebuah kantor cabang, itu menggunakan topologi ring agar transfer data antar komputer itu lebih cepat. Lalu menghubungkan antar kantor cabang itu menggunakan topologi bus untuk efisiensi biaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat topologi hybrid di Kisco Packet Tracer. Pertama-tama itu udah tambahkan dulu server sebagai server utamanya. Lalu di sini kita tambahkan switch-nya. Switch 1,
Nah, setelah menambahkan switch, ini kita tambahkan komputer, yaitu di end device lalu PC. Nah, lalu kita hubungkan antar server, switch, dan PC itu menggunakan kabel. Di sini connection, lalu yang gambar petir ini. Hubungkan server ke switch, lalu antar switch. Nah, lalu kita hubungkan switch ini ke masing-masing komputer. Lalu di sini kita sedikit rapikan. Nah, oke, di sini adalah topologi hybrid, di mana ini gabungan dari beberapa topologi dasar, yaitu di sini ada star, di sini ada mesh, di sini ada bus, dan ini adalah ring. Nah, lalu kita atur konfigurasinya. Yang pertama dari servernya ke desktop, IP configuration kita masukkan IP lokal yaitu 192.168.10.1. Lalu di sini kita atur servisnya DHCP, ini di on kan, lalu save. Lalu pada setiap PC-nya itu kita atur desktop, IP configuration, dan DHCP. Maka dia akan otomatis IP-nya itu berurutan. Nah, ini kita lakukan ke semua PC-nya. Oke, di sini total sampai 14 ya. Dan di sini semua PC-nya udah dikonfigurasi untuk IP address-nya.
Jadi semua PC-nya ini sudah saling terhubung. Nah, di sini kita akan coba yang pertama dari server ke PC 2. Di sini successful. Dan kita coba dari PC 2 ke PC 1. Successful. Lalu ke PC 2 ke PC 3. Di sini successful. Dari server ke 5. Sukses. Dari 1 ke 8 sukses, dari 4 ke 10 sukses, lalu dari server ke sini sukses. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu topologi hybrid ini dia fleksibel karena bisa disesuaikan dengan ukuran jaringannya, jadi baik itu jaringan yang besar ataupun kecil. Lalu jika ingin memperluas jaringannya, maka dia itu tidak perlu merubah struktur dari jaringan awalnya tersebut. Lalu yang kedua, jika salah satu node ini mengalami gangguan, maka node lainnya itu tidak akan terpengaruh oleh gangguan tersebut. Lalu yang ketiga, kelebihannya itu adalah dia ini mendukung untuk banyak perangkat, seperti pada perusahaan besar. Sedangkan kekurangannya sendiri itu, untuk penerapannya, dia menghabiskan biaya yang sangat banyak karena menggunakan perangkat seperti switch dan komputer yang banyak dan juga kabelnya yang banyak. Lalu untuk konfigurasinya itu dia rumit karena dia menggabungkan banyak jenis topologi. Lalu yang ketiga, jika perencanaannya atau perencangannya itu kurang baik, maka dia akan bisa menimbulkan bottleneck atau hambatan dalam transfer data. Dan troubleshootingnya itu cenderung rumit karena memang konfigurasinya dia rumit. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.